Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan ini, saya Jumanto dengan nomor induk mahasiswa 2202010102060 akan menyampaikan ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi tahun akademik 2024-2025. Analisis budaya perusahaan yang mendukung perilaku karyawan dan produktivitas dengan mengevaluasi dampak budaya pada kinerja dan perilaku karyawan. Agenda penyampaian yang pertama, konsep dasar budaya perusahaan dan pengaruhnya terhadap karyawan. Yang kedua, studi kasus PT BCA, pengaruh budaya kerja terhadap produktivitas karyawan pada PT Bank Sentral Asia, kantor cabang Pondok Indah. Yang kedua, studi kasus PT PLN Persero, pengaruh perilaku individu dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Distribusi Jakarta Raya area Cempaka Putih. Yang ketiga, studi kasus PT Telkom, pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Telekomunikasi Indonesia, TPK Wilayah Telekomunikasi Tangerang. Dan selanjutnya, analisis perbandingan dan kesimpulan hubungan budaya, perilaku, dan produktivitas. Konsep dasar budaya perusahaan dan pengaruhnya terhadap karyawan. Definisi budaya perusahaan yang pertama adalah nilai dan norma. Budaya perusahaan terdiri dari nilai dan norma yang mengarah perilaku karyawan sehari-hari dalam berorganisasi. Jadi, budaya perusahaan adalah kumpulan nilai, norma, dan keyakinan yang membentuk perilaku dan cara kerja karyawan dalam sebuah organisasi. Budaya ini menjadi fondasi bagi sikap dan interaksi di lingkungan kerjanya. Faktor pembentuk perilaku karyawan. Perilaku karyawan dipengaruhi oleh budaya organisasi, gaya kepemimpinan, sistem penghargaan, serta komunikasi internal yang efektif. Faktor-faktor ini membentuk motivasi dan cara karyawan menjalankan tugasnya. Adapun keterkaitan budaya dengan produktivitas, di mana budaya perusahaan yang kuat dan positif dapat meningkatkan produktivitas dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, nyaman, kreativitas tentunya didukung, kolaborasi dan komitmen karyawan itu sendiri terhadap tujuan organisasi. Studi kasus PT BCA, pengaruh budaya kerja terhadap produktivitas karyawan pada PT Bank Sentral Asia, kantor cabang Pondok Indah. Studi kasus ini mengambil sumber dari jurnal oleh Akbar Nurmansyah Pradana, Muhammad Sutopo pada tahun 2022. Profil singkat mengenai PT Bank Sentral Asia, kantor cabang Pondok Indah, di mana perusahaan ini bergerak pada bidang keuangan yang berfokus pada pengembangan produk perbankan tentunya, dan melakukan layanan masyarakat terutama pada keuangan, penyelenggaraan kemanfaatan umum yang dapat dirasakan oleh masyarakat, dan tentunya meningkatkan pendapatan untuk membiayai keberlangsungan hidup perusahaan itu sendiri atau Bank BCA. Praktik budaya inovatif dan implementasi pada Bank BCA.
Yang pertama, fokus pada nasabah, sehingga Bank BCA menempatkan kepentingan sebagai prioritas dalam menjalankan usahanya, dan kerja tim, di mana kerjasama tim antar karyawan ataupun anggota dari organisasi BCA itu sendiri adalah untuk mendorong kolaborasi dan sinergi antar karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu juga integritas dengan menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, dan konsistensi dalam bertindak, membangun kepercayaan dengan nasabah dan pemangku kepentingan. Selain itu, untuk menjalankan pekerjaan juga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan berusaha mencapai tujuan dengan menghasilkan yang terbaik. Dampak terhadap perilaku karyawan terhadap produktivitas. Budaya inovatif ini meningkatkan antusiasme dan inisiatif karyawan, sehingga berdampak positif pada peningkatan efisiensi kerja dan hasil produk yang lebih kompetitif di pasaran. Jadi budaya kerja ini berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan dengan hasil analisis yang telah dilakukan sesuai dengan jurnal yang disebutkan di depan. Studi kasus kedua, PT PLN Persero, perilaku individu dan lingkungan kerja ini berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero, daerah distribusi Jakarta Raya, area Cempaka Putih. Profil singkat mengenai PT PLN, di mana pada akhir 2021 PLN mempekerjakan 52.116 orang, dan ini termasuk yang berada di cabang Cempaka Putih, dan mengelola pembangkit listrik dengan kapasitas total 64.553 MW. Struktur organisasi formal PT PLN area Cempaka Putih menggunakan struktur organisasi garis lurus, staf yang membagi tugas dan tanggung jawab secara jelas. Tingkat hierarki pun jelas dengan definisi yang baik, mempermudah untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan. Tata nilai PLN menjunjung tinggi tata nilai akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sehingga dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya mencerminkan hal tersebut. Adapun tugas pokok dari PT PLN adalah mendistribusikan tenaga listrik untuk kepentingan umum, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, menjadi pelopor dalam pendistribusian tenaga listrik di wilayah kerjanya. Ciri budaya hierarkis di lingkungan kerja, yang pertama dengan aturan yang ketat. Tentunya budaya hierarkis memiliki aturan yang ketat untuk mengatur perilaku dan proses kerja di lingkungan organisasi. Prosedurnya pun baku, sehingga memastikan semua karyawan mengikuti langkah kerja yang telah ditetapkan. Dilakukan komunikasi top down, di mana komunikasi mengalir dari atas ke bawah, sehingga membatasi inisiatif individu dalam pengambilan keputusan. Perilaku individu sebagai variasi dalam fleksibilitas perilaku dan responsivitas yang dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya. Dan di lingkungan PLN itu sendiri merupakan lingkungan kerja fisik dan sosial yang meliputi kondisi fisik, ruang, tempat, peralatan kerja, rekan kerja bawahan,
orang di luar perusahaan, budaya perusahaan, dan kebijakan dan peraturan perusahaan. Adapun dari jurnal yang telah diambil bahwa analisis hubungan antara budaya, perilaku, dan produktivitas, bahwasanya budaya hierarkis mendorong disiplin dan kepatuhan pada standar kerja dan organisasi. Dampak terhadap perilaku karyawan cenderung pasif dan kurang berinisiatif dalam pekerjaan. Pengaruh pada produktivitas, karyawan yang kurang inisiatif berpotensi menurunkan produktivitas meskipun disiplin tetap terjaga, sehingga ini perlu dilakukan untuk penyegaran sehingga budaya organisasi itu menjadi baik. Dan pada jurnal yang telah diambil untuk sumber dari Rustomo Platina dan Rina Jalina menyatakan bahwa terhadap pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel perilaku individu dan lingkungan kerja secara simultan terhadap variabel kinerja karyawan pada PT PLN Distribusi Jakarta Raya Cempaka Putih. Studi kasus PT Telkom, pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Telekomunikasi Indonesia, TBK, wilayah telekomunikasi Tangerang. Ini diambil dari jurnal yang dibuat oleh Destiana Ayu Widyaningsih dan Romat Siragih tahun 2021. Profil singkat mengenai PT Telkom, di mana Retail Tangerang merupakan bagian dari PT Telkom Indonesia, perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang berfokus pada sektor kreatif yang mengedepankan inovasi sebagai inti dari setiap solusi yang dihasilkan. PT Telkom merupakan hasil dari kerja tim yang solid, menjadi kunci untuk mencapai hasil yang inovatif dan berkualitas tinggi dalam perusahaan ini. Selain itu juga kolaborasi antar departemen memperkuat sinergi dan menghasilkan solusi kreatif yang lebih baik dan efisien. Sehingga sebagai penyedia layanan berperan dalam menyediakan berbagai layanan telekomunikasi kepada pelanggan di wilayah Tangerang dan mendukung berbagai kebutuhan komunikasi. Penerapan budaya kolaboratif, ruang kerja terbuka, di mana PT Telkom mendorong komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif antar karyawan dalam tim kerjanya. Juga dilakukan komunikasi terbuka ini untuk memfasilitasi pertukaran ide dan solusi yang cepat di lingkungan kerja, sehingga terbentuk tim building yang baik untuk memperkuat hubungan antar karyawan dan meningkatkan sinergi kerja. Hubungan antara kolaborasi, perilaku, dan produktivitas. Dari jurnal yang kami jadikan referensi, bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Ini merupakan telah dilakukan pengujian hipotesis. Maka hipotesis dalam penelitian ini membuktikan terdapat pengaruh dari variabel budaya organisasi dan disiplin kerja secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom
wilayah telekomunikasi Tangerang. Analisis perbandingan dan kesimpulan hubungan budaya, perilaku, dan produktivitas. Perbandingan hubungan yang positif dan negatif di ketiga perusahaan tersebut. Jadi budaya inovatif dan kolaboratif cenderung meningkatkan perilaku proaktif dan produktivitas, sedangkan budaya hierarkis dapat membatasi kreativitas dan inisiatif meskipun menjaga struktur dan disiplin. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil yang berbeda, perbedaan hasil dipengaruhi oleh jenis industri, gaya kepemimpinan, kesiapan organisasi terhadap perubahan, serta sistem penghargaan yang diterapkan dalam perusahaan. Rekomendasi untuk membangun budaya yang mendukung produktivitas antara lain untuk mengintegrasikan elemen-elemen inovasi, kolaborasi, dan struktur yang fleksibel agar dapat mendukung perilaku karyawan yang produktif sekaligus menjaga tata kelola yang efektif. Kesimpulan, peran budaya perusahaan membentuk perilaku karyawan yang mempengaruhi suasana kerja yang produktivitas. Jadi budaya perusahaan membentuk perilaku karyawan yang mempengaruhi suasana kerja dan produktivitas. Memahami dan menyesuaikan budaya sesuai kebutuhan organisasi dapat mendorong untuk peningkatan kerja. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.